Pembelajaran matematika. Materi kita hari ini tentang sudut. Ya, sudut itu dapat dibentuk dari satu bida satu sinar yang diputar pada pangkal sinar. Sekarang kita lihat di sini. Kalau saya punya garis BC, ini untuk garis BC, kemudian saya putar garis BC ke atas sehingga sampai ke titik A, maka akan terbentuk seperti ini. Ini adalah garis BA. Nah, di sini sudut ABC itu dapat dibentuk dari garis BC yang diputar sampai dengan garis BA. Sehingga garis BC dan garis BA ini kita katakan sebagai kaki sudut. Dan daerah yang dibentuk oleh garis BC ataupun garis BA yang kita sebut sebagai kaki sudut, ini kita sebut sebagai daerah sudut. Jadi yang ini kita katakan sebagai daerah sudut. Kemudian garis BC dan garis BA ini kita katakan sebagai kaki sudut. Kemudian titik potong dari dua kaki sudut ini kita katakan sebagai titik sudut. Jadi di titik B ini adalah titik sudut. Nah, penulisan sudut biasanya kita selalu menggunakan lambang seperti ini. Jadi karena di sini yang dimaksud adalah sudut ABC, maka sudut B yang kita maksud, kita harus menuliskan huruf B itu di urutan kedua dari A, kemudian B, C. Maka sudut yang dimaksud adalah sudut B. Sekarang untuk pemberian nama sudut, saya beri contoh di sini. Kalau saya punya bangun segitiga seperti ini, di mana bangun segitiga saya bentuk dari garis AB, kemudian garis BC dan garis CA. Sehingga akan ada 3 titik sudut. Kalau kita ingin menentukan atau ingin memberikan nama pada titik sudut A, maka di sini kalian bisa menulisnya huruf A, kalian letakkan di urutan kedua. Jadi kalian boleh menuliskannya sudut B, kemudian A, C. Di sini kalian tuliskan sudut B, A, C. Maka sudut yang dimaksud adalah sudut A. Kemudian kalau yang kita maksud adalah sudut C ini, maka pemberian namanya adalah untuk 3 huruf sudut, ini lambang sudut A, C, B atau B, C, A. Jadi ini boleh kalian balik, tapi huruf C-nya untuk sudut yang dimaksud harus diletakkan pada urutan kedua. Kemudian kalau yang dimaksud adalah sudut B, maka pemberian namanya adalah sudut A, B, C. Jadi sudut yang dimaksud adalah sudut B. Nah, ini untuk pemberian nama sudut. Nah, kemudian kita lihat dalam sudut ini memiliki satuan. Nah, satuan dari sudut adalah derajat, menit, dan detik. Bagaimana hubungan antara satuan derajat, menit, dan detik? Ya, setiap 1 derajat itu akan sama dengan 60 menit. Jadi sama seperti kalian mengingat jarum jam, satuan derajat, 1 derajat ini akan sama dengan 60 menit. Satuan menit saya tuliskan dalam bentuk petik, 1 petik. Kemudian 1 menit akan sama dengan 60 detik. Di sini saya kasih catatan untuk yang pangkat 1 ini kita sebut dengan menit. Kemudian untuk yang 2 kutip ini kita sebut dengan detik. Yang tanda 0 di atas ini kita sebut dengan derajat. Ini satuannya. Nah, sekarang 1 derajat 60 menit, 1 menit 60 detik, maka 1 derajat berapa detik?
Untuk 1 derajat, karena 1 derajat sama dengan 60 menit dan 1 menitnya 60 detik, maka 1 derajat besarnya adalah 60 menit kali 60 detik. Ini akan sama dengan akan sama dengan 3600 detik. Nah, sekarang kalau 1 detik maka akan sama dengan berapa derajat? 1 detik itu akan sama dengan 1/3600 derajat. Sehingga kalau kalian diminta untuk merubah satuan dari satuan derajat ke satuan menit, misalnya 7 derajat akan sama dengan berapa menit? 7 derajat sama dengan berapa menit? Ya, untuk menit 1 derajat, karena 1 derajat sama dengan 60 menit, maka di sini kalau 7 derajat itu akan sama dengan 7 kalian kali dengan 60 menit. Hasilnya akan sama dengan 420 menit. Sehingga 7 derajat sama dengan 420 menit. Nah, sekarang kalau misalnya 15 menit itu akan sama dengan berapa detik? 15 menit sama dengan berapa detik? Karena setiap 1 menit sama dengan 60 detik, maka di sini untuk 15 menit kita kalikan 15 menit dengan 60 detik. Maka hasilnya akan sama dengan 900 detik. Sehingga 15 menit sama dengan 900 detik. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana cara kita menjumlah kemudian mengurang untuk satuan-satuan sudut. Kalau kita mau menjumlahkan satuan-satuan sudut atau mengurangi satuan-satuan sudut, maka masing-masing satuan seperti derajat, kemudian menit, detik, itu harus kita letakkan pada satu lajur. Kita lihat contohnya. Saya punya 23 menit, kemudian 35 detik. 23 derajat, 35 menit. Ini akan saya tambah dengan 15 derajat, 45 menit. Misalnya seperti ini. Kita bisa menjumlahkannya secara berurut ke bawah. Kita letakkan untuk satuan yang sama dalam satu lajur. Jadi 23 derajat, 35 menit. Yang derajat kita letakkan di bawahnya, 15 derajat, 45 menit. Ini kita jumlahkan. Jadi kalian jumlahkan yang satuan derajat dengan derajat, 38 derajat. Kemudian yang ini hasilnya adalah 80 menit. Nah, ingat, pada satuan menit itu hanya sampai dengan 60 menit. Sehingga pada saat kalian menjumlah hasilnya lebih dari 60 menit, yang satuan menit ini harus kalian kurangi dulu dengan 60 menit. Ini kita kurangi, maka hasilnya 20 menit. Nah, yang 60 menit ini tidak kalian buang, tapi kalian tambahkan 1 ke satuan yang ada di depannya. Berarti ke 38, kalian tambahkan 1 derajat. Kenapa? Karena 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Sehingga yang ini kalian jumlahkan, hasilnya akan sama dengan 39 derajat. Jadi 23 derajat 35 menit ditambah 15 derajat 45 menit, hasilnya adalah 39 derajat 20 menit. Sekarang kita lihat untuk yang satuannya derajat, menit, dan detik. Yang kedua, 36 derajat 17 menit. 26 derajat 17 menit 35 detik. Kita jumlahkan dengan 15 derajat 55 menit 40 detik. Kita akan jumlahkan seperti ini. Sekarang kita jumlahkan ke bawah. 26 derajat 17 menit 35 detik. Kita tambah dengan 15 derajat 55 menit 40 detik. Ini kalian tambahkan ke bawah. Kalian tambahkan dulu
Boleh dari belakang, boleh dari depan. 26 ditambah dengan 35 hasilnya adalah 41 derajat. Kemudian 17 ditambah 55 hasilnya adalah 72 menit. Kemudian 35 ditambah 40 derajat 40 detik hasilnya adalah 75 detik. Nah, perhatikan yang menit dan detik, karena ini untuk menitnya lebih dari 60, detiknya pun lebih dari 60, maka kalian kurangi menit dan detik dengan 60. Yang pertama kalian kurangi dulu yang detik dengan 60. Ini kita kurangi dulu dengan 60 detik. Hasilnya adalah 15 detik. Nah, yang 60 detik kita tambahkan ke depannya 1. Jadi kita tambahkan ke 72 1 menit. Ini kalian jumlahkan, maka hasilnya 73 menit. Yang ini kalian turunkan untuk satuan derajat 41 derajat. Berikutnya perhatikan yang menit masih lebih dari 60, maka yang menit sekarang kalian kurangi dengan 60 menit. Ini kita kurangi, hasilnya adalah 13 menit. Yang detik karena tadi sudah kita kurangi, kalian turunkan ke bawah 15 detik. Kemudian ini untuk satuan menit 60 kita tambahkan 1 derajat ke satuan yang ada di depannya, berarti hasilnya adalah 42 derajat. Sehingga hasil penjumlahannya adalah 42 derajat 13 menit 15 detik. Nah, ini untuk penjumlahan. Sekarang kita lihat untuk pengurangannya. derajat 47 menit 35 detik akan kita kurangi dengan 15 derajat 15 menit 25 detik. Ini kita kurangi ke bawah sama dengan waktu kalian mengurangi bilangan seperti biasa. Jadi 48 derajat 47 menit 35 detik. Kalian kurangi dengan 15 derajat, letakkan di lajur yang sama, 15 menit 25 detik. Karena yang di atas bisa langsung lebih besar dari yang di bawah, lebih besar dari pengurangnya, maka kalian bisa langsung mengurangi saja. 48 kita kurangi dulu dengan 15, hasilnya adalah 33 derajat. Kemudian 47 kita kurangi dengan 15, hasilnya adalah 32 menit. 35 kita kurangi dengan 25, hasilnya adalah 10 detik. Maka hasil pengurangannya adalah 33 derajat 32 menit 10 detik. Contoh yang terakhir. Ya, 30 derajat 15 menit 25 detik kita kurangi dengan 15 derajat 25 menit 40 detik. Caranya seperti tadi, kalian susun dalam lajur yang sama untuk satuan yang sama. Nah, ini kalian kurangi. Tapi perhatikan di sini, pada saat kalian mengurangi 25 dikurangi 40, karena yang akan kita kurangi itu lebih kecil daripada pengurangnya, kalian boleh meminjam 1 ke bilangan yang ada di depannya. Perhatikan, kita pinjam 1 ke angka 15, tapi di satuan 15 itu adalah satuan menit. Sehingga yang kalian pinjam untuk kita pindahkan ke satuan detik, itu adalah satuan menit. Maka di sini kalau kita pinjam 1 untuk satuan yang 15 menit, kalian ganti di bawahnya, saya tuliskan satu-satu, 30 derajatnya tetap. Ini kita pinjam 1 menit, berarti berkurang tinggal 14 menit. 14 menit, kemudian yang 1 menitnya dipinjam ke 25 detik, maka yang kita tambahkan bukan 1, tapi 60. Karena 1 menit sama dengan 60 detik. Maka 25 detik kita tambah dengan 60 detik.
Hasilnya adalah 85 detik. Jadi ini kita tambah dengan 60. Kita kurangi dulu dengan 15 derajat, 25 menit, 40 detik. Perhatikan lagi, jangan dulu mengurang, karena ternyata di satuan menit pun waktu kita mau mengurangi, pengurangnya lebih besar daripada yang dikurangi. Maka kita pinjam lagi satu ke satuan yang ada di depannya, yaitu 1 derajat. Kalau kita pinjam 1 derajat, harus kita ubah ke dalam satuan menit. Berarti harus kita ganti menjadi 60 menit. Sehingga yang 30 kalau kita pinjam 1, hasilnya adalah 29 derajat. Yang ini kita tambah bukan dengan 1, tapi dengan 60 menit. Berarti hasilnya adalah 74 menit, 85 detik. Kita kurangi dengan 15 derajat, 25 menit, 40 detik. Sekarang kalian baru bisa mengurangi. Kenapa? Karena yang dikurangi sudah lebih besar dari pengurangnya. Hasilnya adalah 14 derajat. Kemudian 74 dikurangi dengan 25, hasilnya adalah ini 4, kita pinjam 1, 14 dikurangi 5, 9, kemudian ini sisanya 6 dikurangi dengan 2, 4, berarti 49 menit. 85 dikurangi 40, hasilnya adalah 45 detik. Nah, ini adalah hasil pengurangan satuan sudut untuk satuan derajat, menit, dan detik.